sudah menerima bantuan PKH namun bantuan yang diterima tidak sesuai. Misalnya, ibu KPM PKH mempunyai anak SD, SMP, balita, dan lansia, tapi hanya menerima bantuan hanya 250.000 saja. Kenapa? Untuk itu jangan kemana-mana, simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip ya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, PDP Irsan Cita Channel. Ibu-ibu sahabat sosial semuanya yang belum mengenal saya perkenalkan, nama saya Irsan, salah satu pendamping sosial PKH di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan. Baik, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan membahas tentang masalah jumlah bantuan dana PKH yang diterima oleh KPM PKH semuanya. Nah, mungkin di salah satu KPM PKH ada yang mengalami hal sedemikian. Contohnya, sudah menerima bantuan PKH, namun jumlah yang diterima tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki. Nah, misalnya ibu PKH ya, KPM PKH memiliki komponen ibu hamil yang jumlahnya Rp750.000, kemudian mempunyai anak SD yang jumlahnya bantuannya itu Rp225.000, namun yang didapatkan hanya Rp225.000. Kemana sisanya begitu? Ataupun contoh yang lain, ibu KPM PKH mempunyai anak SMP ya, yang jumlahnya bantuannya Rp375.000, kemudian mempunyai satu lagi anak SMA, komponen SMA yang jumlah bantuannya Rp500.000, tapi yang didapatkan hanyalah Rp500.000. Nah, itu kenapa? Oke, kita akan bahas. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bahas kenapa bantuannya berkurang. Nah, saya contohkan lagi, misalkan ibu KPM PKH mempunyai dua komponen seperti ibu hamil dan anak SD. Nah, seharusnya mendapatkan bantuan Rp975.000, namun yang didapatkan hanya Rp225.000. Nah, itu kenapa? Nah, alasannya adalah salah satu komponen yang ibu miliki tidak terhitung di dalam data bayar ataupun aplikasi di PKH. Nah, contohnya tadi ketika ibu KPM PKH menerima Rp225.000, seharusnya Rp975.000, namun Rp750.000-nya hilang. Nah, itu kan komponennya ibu hamil ya, Rp750.000, namun tidak dibayar. Nah, itu artinya komponen ibu belum dimutakhirkan ya, tidak terhitung di dalam aplikasi data bayarnya ya di EPKH, tidak terhitung di EPKH, artinya tidak ada komponen, tidak terhitung ibu sedang hamil begitu. Nah, kemudian saya contohkan yang kedua, ibu KPM PKH misalnya mempunyai komponen anak SD 1, kemudian SMP 1 orang. Nah, artinya dua komponen ya, SD sama SMP. Nah, untuk SD itu bantuannya berjumlah Rp225.000. Nah, untuk anak SMP ataupun sederajat, jumlah bantuannya Rp375.000. Nah, seharusnya kan mendapatkan bantuan itu berjumlah Rp600.000 ya. Seharusnya mendapatkan Rp600.000. Namun yang didapatkan hanya Rp450.000 ya. Yang didapatkan hanya Rp450.000. Nah, seharusnya Rp600.000. Kenapa itu? Nah, itu juga lagi juga belum dimutakhirkan ya, mungkin saja belum dimutakhirkan. Nah, kenapa mendapatkan Rp450.000
mungkin satu orang anak ibu yang SMP itu masih dihitung SD yang Rp225.000. Jadi ditambah Rp225.000 berjumlah Rp450.000 ya. Nah, artinya belum dimutakhirkan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ibu KPM PKH melaporkan kepada pendamping ya. Melaporkan kepada pendamping untuk dicek kembali supaya bisa dimutakhirkan, sehingga nantinya pada tahap selanjutnya jumlah bantuan yang ibu terima akan tepat ya, tepat jumlah dan tepat sasaran lah begitu ya. Nah, dilaporkan kepada pendamping sehingga tahap selanjutnya akan kembali normal seperti komponen yang ibu-ibu miliki. Begitu ya Bu ya. Jadi saya harap ibu-ibu PKH bisa melaporkan kepada pendampingnya. Apapun permasalahan itu dilaporkan saja kepada pendamping, dan itu merupakan salah satu tugas pendamping untuk menindaklanjuti masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang ada pada KPM dampingannya. Jadi cukup sekian informasinya, semoga bermanfaat ya. Untuk itu bagi yang sudah mendapatkan bantuan kemarin ya, semoga dimanfaatkan sebenar-benarnya ya, manfaatkan bantuan ini, karena tidak semua kita itu harus tergantung kepada bantuan. Jadi dimanfaatkan selagi ada bantuan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuaikan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi sebelum saya tutup, saya mengajak lagi teman-teman untuk bantu channel ini berkembang supaya terus bisa memberikan dan semangat dalam memberikan informasi-informasi tentang bantuan sosial. Terima kasih, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan juga tekan tombol loncengnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.